Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Welcome back with me, Almaida Rahman, di YouTube channel ini dengan segala pembahasan tentang perkuliahan sastra Inggris. Di sini sekarang saya membahas tentang film Little Women. Jadi, Little Women movie itu aslinya adalah sebuah novel dari Louisa May Alcott tahun 1869 yang kemudian diubah menjadi film ketika tahun 1994 dan juga ada lagi yang versi keduanya yaitu yang tahun 2020 disutradai oleh Greta Gerwig. So, Little Women, plot summary dari Little Women yaitu yang pertama adalah March family, which include Mrs. March, or other people would call her Marmee, as a mom of 4 beautiful daughters, Meg March as the eldest, Jo Mas as the second sibling, yang hobinya itu membuat novel, and then Beth March as the third sibling, yang hobinya itu main piano, dan yang terakhir adalah Amy March, yaitu yang mana adalah dia itu adalah seorang pelukis. And then go to the racing action. Racing action masuk ketika Meg and Jo met Theodore Lowry. Jadi Theodore Lowry itu adalah tetangga mereka. Meg sama Jo ketemu pas lagi ada acara kayak party gitulah. Jadi terus Jo duluan yang ketemu sama Theodore Lowry. Seumuran tuh Jo sama Theodore. And then when Amy burns Jo handwritten. Jadi Amy ngebakar kayak tulisan novelnya dari si Jo itu, kayak fairy tale-nya Jo, gara-gara dia nggak diajak ke partinya, jadinya dibakar. And then Jo got angry, and then apa sih tadinya tuh Jo tuh janji untuk ngajak Amy pergi sama Theodore untuk kayak skating gitulah di danau yang udah beku, tapi ternyata gak diajak. Tapi akhirnya Amy itu nyusul juga, tapi dia kayak kecebur, kayak esnya itu ternyata nggak sepenuhnya beku, kayak masih retak-retak gitulah, jadi dia tercebur dan Jo menyesal untuk kayak marah sama Amy. And then the third classification is when Mr. March got ill. Jadi ketika ayahnya si 4 anak itu sakit dan ibunya harus ngerawat untuk pergi ke sana. And then another racing action is when Beth got a scarlet fever. Jadi ketika Mrs. March or Marmee itu lagi ngurusin ayahnya yang lagi sakit, ternyata Beth juga di rumah lagi sakit dengan scarlet fever gitu. And then another racing action is Meg's marriage Mr. Brooke. Jadi Mr. Brooke itu naksir sama Megs. Jadi ya mereka akhirnya menikah. And then Amy went to Paris with on March to study art. Awalnya yang mau diajak ke Paris itu adalah Jo, tapi entah kenapa jadi Amy yang diajak. Katanya kalau Jo itu kayak lebih ke pemalas lah atau gimana ya, makanya diajaknya Amy, kayak lebih masa depannya lebih jelas kali ya, gara-gara dia adalah seorang pelukis makanya diajak Paris gitu. And then the last racing action itu ketika Jo pergi ke New York dan ketemu sama Mr. Brooke. Dia ketemu sama editornya lah, bisa dibilang gitu, ketemu di New York, dimana dia yang ngedit kayak ngasih opini tentang novelnya dia bagaimana. And then move to the climax, climax. Climaxnya itu ketika young Beth dies after effects of the scarlet fever. Jadi scarlet fevernya itu waktu kan masih kecil, itu tuh nggak sembuh gitu loh, kayak masih ada efeknya sampai Beth itu dewasa. Terus ya meninggal. Jo-nya pulang ke New York, Amy-nya nggak tahu kalau ternyata Beth-nya itu meninggal, tapi hari pulang juga tahu gitu. And then for the following action, when Laurie and Amy meet up in Europe and get married. Jadi sebelum pulang untuk melihat pemakaman Beth-nya itu, ternyata Laurie sama Amy ketemu kan di Europe dan akhirnya menikah.
And then when Professor Baher come to Joe's house, jadi it's not Mr. Brock, I'm so sorry, it's Professor Baher. Professor Baher itu ternyata naksir sama Joe, and then niatnya tuh kayak menagih kepastian, apa sih, kayak melamar gitulah ya. Jadi dia di rumahnya si Joe's house gitu, tapi dia kan pulang, Mister apa sih Joe-nya itu tuh apa kayak ngejar Mister Bahernya gitu, terus ya gitulah intinya, you know what? Ya itu. And then for the resolution, akhirnya mereka semua ngumpul, terus Profesor Baher sama Joe itu kayak buat sekolah untuk perempuan, sekolah untuk semua gender lah. Dan akhirnya mereka merayakan ulang tahun Marmee yang ke-60. Move to the issue. So the issue that I'm using here is deconstruction of feminism. Deconstruction theory. According to Derrida, in 1978, deconstruction is a strategy which has been reiterated and recognized in various fields in the course of time. He insists on an open mind for what is specific and irreplaceable in text. Deconstruction doesn't emit the singular meaning, but it emits the plural meaning. Here we can conclude that deconstruction was made to criticize theories before that has plural meaning. We have to have a big sight to see every phenomenon. Jadi deconstruction itu nggak cuman, kan misalkan ada feminism artinya satu, tapi ternyata nggak cuman satu itu doang artinya, tapi secara luas. Jadi kayak kalian semua harus punya pemikiran terbuka untuk to see every phenomenon in your environment, in this world. And then untuk teori dari feminismnya sendiri, saya ambil dari teori dari Rosemary Putnam in Feminism Thought in Jafar 2008. First point that Rosemary Putnam sebutkan adalah the equality of right and position between men and women as free human beings in both public and private world. Jadi equality itu kayak kesetaraan antara perempuan, ya, hak dan posisi perempuan dan laki-laki di segala tempat gitu loh, maupun public atau nggak private. Terus poin keduanya yaitu adalah the erase of any forms of operation and difference of gender roles in a society. And then the third one is the freedom of individual to choose and to decide based on their own willing and aspiration. Based on the theories can be concluded that men and women should be treated equally in any aspect of life. In Little Woman film, di Little Woman film sendiri, mungkin banyak ya yang udah analisis film atau enggak novelnya ini sendiri, karena kan ini film bukunya juga udah lama ya. Tapi di sini saya mencoba untuk melihat hal lain di sini. Jadi di kata-kata adalah di sebuah dialog di Little Woman, ketika Meg itu mau menikah sama Mr. Brock, tapi Amy tuh kayak tidak merelakan gitu. Dia bilang, we can live right now, I can make money, I'll sell stories, I'll do everything, I'll cook, I'll clean, I'll work in a factory, I can make a life for us. You'll be bored of him in 2 years and will be interesting forever. Itu tuh kayak apa ya? Terus next. Terus Meg-nya itu bales kayak, just because my dream is different than yours doesn't mean it's important. I'm willing to work and struggle, but I want to do it with John. Jadi poin Joe di sini kan emang kayak kesannya kayak feminism banget gitu ya, kayak bisa kerja lah, bisa inilah, bisa kayak work in factory, I'll cook, I'll clean, kayak menyetarakan gender gitu kan. Kayak dia bisa berjuang gitu, tanpa laki-laki dia bisa melakukan segalanya. Dia ngehasut Meg untuk gak nikah gitu, karena dia pikir ya buat apa nikah gitu loh kalau dia bisa ngelakuin sendiri. Tapi Meg dengan pemikirannya gitu ya, Meg bisa ngelakuin itu semua. Meg bisa kerja, Meg bisa bersih-bersih, tapi dia juga bisa gitu menikah gitu loh. Dia bisa bertanggung jawab dengan dengan tugasnya dia gitu sebagai ibu rumah tangga, dan juga ya itu merawat anak lah, kerja atau enggak bersih-bersih dan segala macam. Jadi
seperti kayak ada di teorinya Putnam Tongeng itu, di poin ketiganya, the freedom of individual to choose and to decide based on their willing and aspiration. Meg sendiri memilih untuk memperjuangkan dari kayak feminismenya itu ya di rumah dengan menjadi apa sih, make a family, build a family, build a house gitu dengan suaminya, dengan anak-anaknya, seperti itu. So, and then the third point of this video is the difference between novel and film. Sebenarnya banyak perbedaannya, tapi yang paling menonjol itu adalah kayak little things dari novel-novelnya itu kayak nggak dimasukin ke film, mungkin karena keterbatasan durasi juga ya, yang 2 jam atau enggak, ya 2 jam itu nggak bisa mencakup semua isi dalam novel. Kayak ketika kayak gimana sih jalan cerita cintanya si Mike sama Mr. Brook, atau enggak gimana ceritanya ketika Amy lagi marahan sama Joe yang dibakar itu novelnya. And then another one is the storyline in told. Di novel itu ceritanya maju terus, nggak ada mundurnya. Tapi kalau kayak awal dari cerita di novel aja itu ketika Natalan, ketika mereka lagi kumpul di rumah. Tapi di Little Woman film yang movie-nya itu dimulai ketika Joe-nya itu udah ada di New York dan lagi ngajuin sebuah novel untuk diterbitkan. Itu aja udah beda banget. Jadi kayak di filmnya itu kayak alurnya maju mundur. Saya sendiri juga kalau pas lagi nontonnya agak pusing ya gitu, kayak karena maju mundur gitu, saya kurang ngerti. But it's still good though. Ya, so mungkin masih banyak perbedaan lainnya, tapi ya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya. I'm so sorry if there's a lot of mistake in this video. And then yeah, thank you so much, miss, guys. Okay, stay healthy, stay pretty, stay humble. Bye.